Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Si Bapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Karso adalah pria sederhana yang mewarisi warung mie dari ayahnya tanpa modal, tanpa tabungan, dan tanpa jaminan masa depan. Setiap pagi, ia membuka warung dengan perasaan cemas, menghitung sisa uang belanja sambil berharap hari itu cukup untuk membayar cicilan. Istrinya Sari sering menatap pembukuan dengan wajah lelah dan berkata, "Kalau begini terus, kita hanya berputar di tempat." Karso mengangguk, tetapi tidak pernah tahu harus menjawab apa. Hidup mereka berjalan, namun selalu terasa tertahan. Warung itu berada di pinggir desa, dekat jalur truk yang jarang berhenti tetapi ramai lewat. Banyak usaha di sekitar sudah tutup, sementara warung Karso bertahan dengan keuntungan tipis. Utang lama dari biaya berobat ibunya masih menghantui setiap bulan. Karso pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa bekerja keras seharusnya cukup. Kenyataannya, kerja keras tidak pernah menutup rasa takut kehilangan segalanya. Di rumah, Sari mulai membandingkan hidup mereka dengan tetangga yang perlahan naik kelas sosial. Ia berkata, "Pelan, aku lelah hidup pas-pasan, Mas." Kalimat itu menusuk Karso lebih dalam daripada makian manapun. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Setiap malam, ia terjaga memikirkan masa depan anak mereka yang masih kecil. Tekanan itu makin berat ketika pemilik ruko lama menagih uang sewa tambahan. Karso mencoba bernegosiasi dan berkata, "Saya minta waktu, usaha saya belum stabil." Jawaban yang diterimanya hanya gelengan kepala dingin. Sejak hari itu, Karso mulai merasa waktu tidak lagi memihaknya. Hidup terasa seperti lorong sempit tanpa pintu keluar. Rumah mereka pun menjadi cermin keadaan batin Karso. Selalu rusak dan tidak pernah benar-benar selesai. Dinding lembab, atap bocor, dan lantai yang terkelupas dibiarkan apa adanya. Sari pernah mengusulkan menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaikinya. Karso hanya menjawab singkat, "Nanti kalau ada rezeki." Rasa iri mulai tumbuh ketika Karso melihat usaha lain mendadak berkembang tanpa penjelasan jelas. Ia mendengar cerita tentang orang-orang yang dulu sama miskinnya, kini hidup berkecukupan. Beberapa tetangga hanya tersenyum saat ditanya, seolah menyimpan rahasia bersama. Dalam hati, Karso mulai bertanya, apakah kejujuran memang cukup untuk bertahan hidup? Desa itu menyimpan banyak cerita lama yang jarang dibicarakan terbuka. Di pos ronda, orang-orang tua sering berbisik tentang cara cepat kaya yang tidak tercatat di buku agama. Karso mendengarnya sekilas, lalu mengabaikannya. Namun benih itu sudah terlanjur jatuh ke pikirannya. Pada suatu malam, saat menghitung uang hasil jualan yang tidak seberapa, Sari berkata dengan suara hampir putus asa, "Kalau ada jalan lain, apakah kita akan tetap menolaknya?" Karso terdiam lama sebelum menjawab, "Aku tidak tahu lagi mana yang benar." Kalimat itu menjadi pengakuan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Sejak saat itu, pesugihan tidak lagi terdengar seperti larangan, melainkan kemungkinan. Karso mulai sering pulang lebih malam dengan alasan mencari bahan baku murah. Sebenarnya, ia duduk lama di warung kopi dekat pasar, mendengarkan cerita orang-orang tua yang berbicara setengah berbisik. Salah satu dari mereka menyebut nama kandang bubrah tanpa menatap siapapun. Karso berpura-pura tidak tertarik, tetapi telinganya menangkap setiap kata. Malam itu, pulang ke rumah, pikirannya tidak lagi tenang. Beberapa hari kemudian, seorang sesepuh desa bernama Pak Wiryo datang makan mie sendirian. Ia menatap rumah Karso yang setengah dibongkar, lalu berkata, "Pelan, rumahmu seperti tidak pernah ingin selesai."
Karso menjawab hati-hati. "Biaya selalu kurang, Pak." Pak Wiryo tersenyum tipis seolah mengerti lebih dari yang diucapkan. Ia meninggalkan uang lebih dan sebuah kalimat yang tertinggal di kepala Karso. Kalimat itu terngiang sepanjang malam tentang usaha yang ingin besar tetapi takut membayar harga wajar. Karso mulai mencari cerita lama dari arsip desa dan obrolan tetangga. Ia mendengar bahwa kandang bubrah bukan sekadar rumah rusak, melainkan perjanjian. Rumah harus terus diubah agar kekayaan tidak berhenti. Jika berhenti, maka hidup yang akan diruntuhkan. Sari melihat perubahan itu dan bertanya, "Akhir-akhir ini kamu sering melamun, ada apa?" Karso menjawab singkat, "Aku hanya memikirkan cara bertahan." Jawaban itu tidak memuaskan. Tetapi Sari memilih diam. Di dalam hatinya, ia juga lelah dengan ketidakpastian. Keduanya terjebak dalam keheningan yang sama. Suatu sore, Karso kembali menemui Pak Wiryo dengan alasan meminta nasihat usaha. Pak Wiryo berkata tanpa basa-basi, "Jalan pintas itu ada tapi tidak pernah murah." Karso bertanya dengan suara tertahan, "Apakah selalu harus ada yang dikorbankan?" Pak Wiryo menatapnya lama sebelum menjawab, "Yang dikorbankan selalu yang paling dekat." Kalimat itu membuat Karso gemetar. Pak Wiryo menjelaskan bahwa pesugihan itu dikenal di Jawa Tengah sejak lama. Pelakunya bukan memanggil kekayaan, melainkan menyediakan tempat tinggal bagi janji yang haus perhatian. Rumah yang terus direnovasi menjadi tanda kesetiaan. Berhenti berarti melanggar kontrak yang tidak tertulis. Konsekuensinya tidak pernah ringan. Karso pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan dada sesak. Ia berdiri lama di depan rumahnya yang setengah runtuh. Dinding retak dan atap tambalan terlihat seperti simbol kegagalannya sendiri. Ia membayangkan rumah itu terus dibongkar dan dibangun, tahun demi tahun. Untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan di balik kehancuran. Malam itu, Sari berkata, "Lirih, aku bermimpi rumah kita roboh, tetapi warung kita penuh orang." Karso terkejut mendengar mimpi itu diucapkan begitu saja. Ia bertanya, "Apakah kamu takut?" Sari menjawab, "Aku takut hidup begini selamanya." Jawaban itu menjadi dorongan yang tidak ia sadari sedang ditunggu. Karso tahu masih ada pilihan untuk mundur. Ia masih bisa menjual warung dan pindah, meski dengan malu. Namun bayangan anaknya tumbuh dalam kekurangan terasa lebih menakutkan. Jalan pintas itu kini berdiri di depannya, tidak memaksa, hanya menunggu. Dalam diam, Karso mulai membenarkan niatnya sendiri. Di tengah malam, ia mengambil palu dan mencungkil satu bata dari dinding rumah. Debu jatuh ke lantai dan tidak ada yang menghentikannya. Karso berhenti sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku hanya memperbaiki rumah." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menjadi langkah pertama menuju kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Sejak saat itu, mundur tidak lagi terasa semudah sebelumnya. Ritual itu tidak diawali dengan doa keras atau sesajen mencolok, melainkan dengan kerja fisik yang melelahkan. Karso membongkar satu bagian rumah setiap malam, mengganti kayu lama dengan yang baru, lalu merusaknya kembali. Tidak ada tetangga yang heran karena rumah itu memang selalu tampak diperbaiki. Dalam diam, Karso merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Ia mulai percaya bahwa tindakannya benar. Pak Wiryo datang tanpa diundang pada malam ketiga renovasi. Ia berdiri memperhatikan puing dan berkata, "Jangan pernah biarkan rumah ini selesai." Karso mengangguk dan bertanya, "Apakah ini sudah cukup?" Pak Wiryo menjawab singkat, "Cukup untuk memulai." Tidak ada jabat tangan atau sumpah, hanya kesepakatan yang terasa mengikat. Sejak saat itu, Karso merasa tidak sendirian.
Perubahan datang cepat pada warung mie. Pelanggan bertambah tanpa promosi, dan bahan baku selalu datang tepat waktu dengan harga lebih murah. Karso menghitung hasil jualan dan terdiam, lalu berkata pada Sari, "Ini tidak pernah terjadi sebelumnya." Sari menatap uang di laci kas dan bertanya ragu, "Apakah ini aman?" Karso menjawab dengan keyakinan baru, "Kita hanya bekerja lebih keras." Status Karso di desa ikut berubah perlahan. Orang-orang mulai menyebut warungnya sebagai tempat yang selalu ramai dan tidak pernah kehabisan. Seorang tetangga berkata, "Usahamu naik cepat sekali." Karso hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin sedang ada rezeki." Di dalam hatinya, ia merasa pengorbanan kecil pada rumah terbayar lunas. Rumah rusak itu kini terasa seperti aset. Renovasi berlanjut sesuai aturan yang tidak tertulis. Setiap beberapa bulan, Karso membongkar bagian lain, memastikan rumah tidak pernah rapi. Sari sempat bertanya, "Kapan kita benar-benar punya rumah layak?" Karso menjawab, "Nanti, setelah usaha stabil." Jawaban itu terdengar masuk akal. Sari memilih percaya karena hidup mereka jelas membaik. Anak mereka mulai mendapat kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi. Karso membeli sepatu baru dan berkata, "Ayah ingin kamu sekolah tinggi." Senyum anak itu menjadi pembenaran paling kuat. Karso merasakan kebanggaan yang lama hilang. Ia merasa telah memilih jalan yang tepat. Namun, di balik keberhasilan itu, rumah terasa semakin asing. Malam-malam tertentu, Karso terbangun dengan perasaan diawasi, meski tidak melihat apapun. Ia menepuk dinding yang baru dibongkar dan berkata, "Pelan, aku menepati janji." Tidak ada jawaban, tetapi hasil usaha esok harinya selalu meningkat. Keheningan itu dianggapnya sebagai tanda persetujuan. Sari mulai menikmati kenyamanan baru, meski masih menyimpan kegelisahan. Ia berkata suatu malam, "Aku senang, tetapi juga takut." Karso memeluknya dan menjawab, "Kita hanya perlu menjaga apa yang sudah ada." Pelukan itu terasa hangat dan menenangkan. Fase ini terasa seperti bulan madu yang tidak ingin berakhir. Karso belum menyadari bahwa harga sebenarnya baru akan disebutkan nanti. Karso kini hidup dengan warung yang selalu ramai, mobil baru, dan rumah yang selalu setengah rusak sesuai aturan kandang bubrah. Namun, malam demi malam, ia merasa tertekan, seolah rumah itu bukan miliknya, melainkan makhluk yang diam-diam mengawasinya. Tangannya gemetar saat memegang alat renovasi. Jantungnya berdegup cepat setiap kali rumah tampak hampir rapi. Sari menatapnya, wajahnya pucat dan berkata lirih, "Kita sudah terlalu jauh, Karso." Ia tidak menjawab karena tahu tidak ada jalan mundur lagi. Keluarga mulai kehilangan ketenangan. Anak mereka sering menangis tanpa sebab di malam hari, dan Sari bermimpi buruk tentang rumah yang runtuh menimpa mereka. Karso mencoba menenangkan diri, berkata, "Ini hanya permainan rumah, tidak nyata." Namun, mata dan jiwanya tidak bisa berbohong. Setiap suara kayu retak atau dinding jatuh membuatnya melompat ketakutan. Tetangga mulai menghindar. Gosip beredar bahwa rumah Karso terkutuk. "Dia berhasil, tapi hidupnya aneh," bisik seorang ibu rumah tangga. Karso mendengar, tetapi tidak peduli karena ia tahu kekayaannya tergantung pada rumah yang terus dibongkar dan dibangun. Ia mulai merasakan kehampaan, meski warung dan rumahnya penuh. Kekayaan yang didapat terasa pahit di lidahnya sendiri. Suatu malam, Pak Wiryo muncul untuk terakhir kali. Ia menatap Karso dengan dingin dan berkata, "Janji selalu menuntut harga." Karso menunduk, menelan ludah, dan hanya bisa berkata, "Aku menepatinya, Pak." Pak Wiryo tersenyum tipis, bukan karena puas, tetapi karena tugasnya selesai, menunjukkan bahwa aturan kandang bubrah tidak pernah gagal. Sari memeluk Karso, menangis pelan, merasa mereka tidak lagi bebas.
Hari-hari berlalu, rumah terus dibongkar dan dibangun tanpa henti. Karso melihat anaknya tumbuh dengan kebutuhan terpenuhi, tetapi kehilangan kebahagiaan sederhana. Tawa, tidur tenang, dan rasa aman. Sari sering menatap langit malam dan berbisik, apakah ini harga yang pantas? Karso diam, karena ia tahu jawaban sesungguhnya terlalu menakutkan untuk diucapkan. Kekayaan ada, tapi hidup mereka terasa kosong. Ketegangan itu memuncak ketika Karso sendiri mulai mengalami sakit misterius. Jantungnya berdegup tidak beraturan, tangannya tak mampu menahan palu. Ia tahu jika berhenti, bukan hanya usaha yang hilang, tapi nyawa mereka terancam. Malam itu, ia berdiri di tengah rumah yang setengah runtuh, menatap langit gelap dan berkata lirih, "Aku tidak bisa berhenti." Suara angin seolah membalasnya dengan dingin. Sari memegang tangan Karso dan menangis. Kita seharusnya berhenti dari awal. Karso hanya menatap rumahnya, sadar bahwa mereka sudah terperangkap dalam kontrak yang tak terlihat. Kekayaan tetap mengalir, tetapi jiwa mereka hancur pelan. Rumah yang selalu dibongkar dan dibangun kini menjadi simbol penderitaan yang abadi. Dan di sana, dalam senyap malam, kehidupan mereka berubah, tidak miskin, tapi terkutuk. Musim berganti, dan rumah Karso tetap setengah rusak, selalu dibongkar dan dibangun ulang. Kekayaan terus mengalir ke warung dan rekeningnya. Tetapi senyum Karso semakin jarang terlihat. Sari duduk di tangga depan rumah, menatap langit sore, dan berkata lirih, "Apakah kita akan terus seperti ini selamanya?" Karso menunduk, tidak mampu menjawab, karena sadar mereka sudah tidak punya pilihan lain. Rumah itu kini lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia menjadi penjara janji yang tak bisa dibatalkan. Anak mereka tumbuh dengan segala kebutuhan terpenuhi, namun tanpa rasa aman atau hangatnya rumah yang utuh. Setiap malam, tangisan halus terdengar dari kamar yang setengah jadi, dan Sari menutup telinga anaknya sambil menahan air mata. Karso sering berdiri di tengah rumah, memandang dinding yang rusak dan merasakan beban yang tidak bisa dihilangkan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini harga yang harus dibayar." Namun dalam hati, ia merasakan kehampaan yang tidak dapat diisi. Pak Wiryo tidak pernah lagi datang, tapi kehadirannya terasa dalam setiap sudut rumah. Bisikan pelan tentang aturan kandang bubrah seolah selalu mengawasi langkah mereka. Karso mulai berbicara sendiri di malam hari, menegur dirinya jika sempat ingin berhenti. Sari menatapnya khawatir, berkata, "Kamu berubah, Karso." Ia hanya menunduk dan menghela napas panjang. Tetangga hanya melihat kekayaan mereka, tetapi tidak tahu beban di balik itu. Warung selalu ramai, dan rumah setengah rusak menjadi tanda tanya bagi siapapun yang lewat. Karso berjalan di halaman yang tidak pernah selesai, merasakan setiap kayu dan bata, seperti menuntut janji yang lebih berat. Sari memegang tangannya dan berbisik, "Aku takut kehilanganmu." Karso menatap rumah dan hanya bisa menjawab pelan, "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Hari demi hari, hidup mereka berjalan di antara bangunan yang setengah jadi dan warung yang ramai. Kekayaan tetap ada, tetapi jiwa mereka terkikis perlahan. Anak mereka bertanya kapan rumah akan selesai, dan Karso hanya tersenyum kaku. Sari menunduk, menahan kesedihan. Mereka hidup dalam kontrak yang tidak terlihat, di mana berhenti bukan pilihan, dan harga terus menagih pelan. Dan di tengah senja yang muram, Karso berdiri sendiri di ruang tengah rumah yang setengah runtuh. Ia menatap langit yang berwarna kelabu dan udara dingin seolah menekannya dari segala sisi. Tidak ada akhir bahagia, tidak ada pelarian yang mungkin. Rumah, warung, dan kekayaan mereka
adalah hadiah sekaligus kutukan. Dalam senyap, mereka terperangkap, kaya, tetapi terkutuk selamanya. Demikianlah cerita horor pesugihan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.